Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Hilina dengan NIM 21086071. Saya dari jurusan Pendidikan Olahraga. Nah, di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah kurikulum saya, yaitu tentang kurikulum penjas dan isu-isu penjas. Kurikulum penjas dan isu-isu penjas. Yang pertama, sejarah kurikulum penjas. Kurikulum penjas di Indonesia sejak penjajahan Belanda, yang mana Belanda memperkenalkan pendidikan jasmani untuk membentuk jiwa dan raga siswa untuk sehat. Pada tahun 1955, Departemen Pendidikan memperkenalkan kurikulum pendidikan jasmani dikenal dengan pendidikan jasmani dan bela diri. Dan pada tahun 2006, kurikulum mengalami perubahan besar dengan menerapkan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, yang mana lebih menekankan pada pengembangan kompetensi siswa dalam bidang jasmani, olahraga, dan kesehatan. Selanjutnya itu konsep dasar kurikulum penjas. Yang pertama ada tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum di sini yaitu untuk membentuk siswa menjadi individu yang sehat secara fisik, mental, dan spiritual melalui pengembangan keterampilan secara jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Dan berikut beberapa tujuannya. Yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan motorik dan koordinasi tubuh siswa. Yang kedua itu membantu siswa untuk memahami pentingnya olahraga dan aktivitas untuk kesehatan. Yang ketiga yaitu meningkatkan rasa percaya diri pada siswa. Yang keempat yaitu membantu siswa memahami dan menerapkan hidup sehat. Yang kelima yaitu mengembangkan sikap sosial dan emosional. Yang keenam, memberikan pemahaman tentang lingkungan dan isu-isu kesejahteraan dan kesehatan global. Yang ketujuh yaitu menanamkan nilai-nilai pendidikan spiritual dan moral melalui aktivitas. Selanjutnya itu adalah prinsip-prinsip kurikulum. Yang pertama itu ada holistik, yang kedua ada relevansi, yang ketiga ada keterlibatan aktif, yang keempat itu pendekatan terpadu, yang kelima pembelajaran berkesinambungan, yang keenam ada kemitraan, yang ketujuh itu adalah inklusi. Selanjutnya itu adalah komponen-komponen kurikulum. Yang pertama itu standar kompetensi, yang mana standar kompetensi ini menentukan apa yang harus diketahui dapat dilakukan siswa pada akhir pembelajaran. Yang kedua itu indikator kinerja, yang mana menentukan bagaimana memperlihatkan kompetensi mereka dalam aktivitas jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Yang ketiga yaitu materi ajar. Di materi ajar ini yaitu menentukan topik dan konsep yang akan dipelajari di dalam kelas. Yang keempat metode pembelajaran, yang mana di metode pembelajaran ini yaitu menentukan bagaimana materi ajar akan diterapkan dalam kelas. Yang kelima itu adalah evaluasi, yang mana evaluasi di sini untuk memastikan bahwa siswa dapat memahami dan mengaplikasikan materi yang sudah dipelajari. Yang keenam itu adalah pembelajaran di luar kelas, yang mana di luar kelas untuk memastikan bagaimana siswa memiliki kesempatan untuk mempraktekkan dan mengaplikasikan keterampilan jasmani, kesehatan, rekreasi di luar kelas. Yang selanjutnya itu adalah isu-isu kurikulum penjas. Yang pertama itu ada olahraga, yang kedua ada kesejahteraan, yang ketiga ada rekreasi, yang keempat adalah pendidikan spiritual dan sosial. Kemudian yang F itu implementasi kurikulum. Yang pertama yaitu penyusunan RPP untuk materi yang akan dipelajari, yang kedua ada penyiapan sarana dan prasarana untuk di dalam kelas maupun di luar kelas, yang kemudian adalah pelaksanaan pembelajaran, yang keempat ada evaluasi, yang kelima ada sosialisasi. Yang selanjutnya itu ada kritik dan solusi. Yang dalam kritik dan solusi ini yang pertama itu ada guru, yang kedua ada siswa, yang ketiga ada orang tua, dan yang keempat ada masyarakat. Untuk solusi kurikulum sendiri yang pertama itu adalah penambahan pengalaman praktis, yang kedua penyederhanaan materi, yang ketiga ada pendampingan orang tua, yang keempat ada pengembangan sumber daya manusia, yang kelima ada sosialisasi dan edukasi masyarakat. Nah, dari materi di atas merupakan penjelasan singkat saya tentang materi yang sudah saya pelajari di mata kuliah kurikulum ini, yaitu tentang kurikulum penjas dan isu-isu penjas. Nah, jika ada salah dan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.